adik-adik, saatnya kita belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yuk kita belajar bersama. Halo semua, pada kesempatan kali ini Pak Beni mau membahas tentang bilangan pangkat 2 atau kuadrat. Nah, kayak apa sih bentuk bilangan yang kuadrat itu? Begini contohnya. Misalkan ada bilangan 3 dipangkatin 2. Jadi tulisan 2 ini yang kecil di atas itu pangkatnya. Bilangan dasarnya 3. Nah, gimana cara mengerjakannya? Begini caranya. Kalian tinggal kalikan bilangan yang dipangkatkan, berarti kan 3, dengan bilangan itu sendiri, berarti 3 dikali 3 sebanyak pangkatnya kan 2, berarti 3 kali 3. Udah gitu aja. Beneran udah gitu aja. Oke, kalau bingung gini contoh penulisannya. Tadi kan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat, berarti sama dengan 3 dikali 3. 3 kali 3 berapa ayo? 9. Oke. 3 ke kuadrat berarti hasilnya 9. Nah, kita coba dengan angka yang lebih besar, misalnya 12 kuadrat. 12 kuadrat, kalian bisa menghitungnya dengan cara apapun, atau cara yang biasa kalian gunakan, misal dengan perkalian bersusun ke bawah kayak gini. 12 kali 12 kita susun. Kita mulai ya. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Tinggal dijumlahkan. Berarti hasilnya adalah 144. Oke, begitu cara mengerjakan bentuk pangkat. Nanti kalian bisa mencoba lagi di rumah atau di contoh-contoh buku yang ada di tema. Semoga kalian bisa paham ya tentang bilangan pangkat 2. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 17 meter. Berapa meter persegi luas tanah tersebut? Dicatat ya. Sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 17 meter. Berapa meter persegi luas tanah tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini Pak Beni akan membahas tentang cara menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000. Di video yang terdahulu Pak Beni juga pernah membahas hal serupa dengan metode pohon faktor dan cara yang lebih cepat. Nah, video ini adalah remake atau sebenarnya lanjutan dari cara yang lebih cepat itu, karena Pak Beni tambahkan beberapa contoh sehingga diharapkan kalian nanti setelah menonton video ini lebih paham lagi bagaimana menggunakan cara cepat itu untuk menghitung akar pangkat 2. Perlu Pak Beni tegaskan juga bahwa cara ini hanya berlaku untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan kuadrat. Kalau bukan bilangan kuadrat, contohnya nih 71, itu kan bukan bilangan kuadrat. Nah, itu nggak bisa menggunakan cara yang Pak Beni sampaikan ini. Mungkin bisanya menggunakan metode pohon faktor. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai dari mereview konsep dasarnya dulu. Akar kuadrat itu merupakan lawan dari suatu bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Misal, kita mau mencari akar dari 64. Itu artinya kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan 64. Ayo diingat, bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 64. Kalau nggak ingat, ya tulis aja seperti yang Pak Beni tuliskan ini. Misal kita cuma butuh dari 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Lihat di antara angka-angka ini yang hasilnya 64 kan cuma 8.
Ya berarti akar dari 64 adalah 8. Nah, sekarang perhatikan yang udah kita tulis tadi, 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Itu hasilnya kan paling banyak 2 digit. Bagaimana kita menghitung akar yang lebih dari 2 digit? Misalnya 3 digit atau 4 digit. Itu kan sulit tuh. Nggak ada di yang udah kita tulis. Berarti kita butuh cara. Nah, cara itu yang akan Pak Beni sampaikan. Ada beberapa contoh yang akan Pak Beni sampaikan di sini. Yang pertama menghitung akar 225, yang kedua 196, yang ketiga 1521, dan yang keempat adalah 1296. Oke, siap? Kita mulai dari yang pertama, yaitu berapakah akar kuadrat dari 225? Nah, sebelum memulai, Pak Beni ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, kita udah tahu nih jawabannya pasti 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kita balik ke soal tadi, akar 225. Langkah pertama adalah lihat dulu digit terakhirnya, yaitu 5 kan. Nah, di tabel yang tadi yang kita buat, lihat yang menghasilkan 5, angka terakhirnya 5. Itu kan cuma 5. Berarti kita udah dapet nih, tulis dulu aja 5. Jawaban pertama kita adalah 5. Lanjut, coret 2 angka dari belakang, sehingga angka yang tersisa kan 2 tuh. Nah, kita pikirin deh, bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 2 atau mendekati 2. Berarti kan cuma 1, karena 1 kuadrat 1, itu udah mendekati 2. Kita nggak boleh lebih. Jadi cuma 1 aja. Ya udah, karena kita udah dapat angka yang mendekati tadi 1, berarti jawaban kita, angka pertamanya 1, angka keduanya 5. Jadi akar dari 225 adalah 15. Lanjut lagi. Bagaimana dengan akar 196? Nah, kita pikirin digit satuannya dulu ya nanti di jawaban kita. Langkah pertama masih sama, lihat angka terakhirnya yaitu 6. Nah, bilangan kuadrat yang menghasilkan angka terakhir 6 itu kan kalau nggak 4 ya 6. Nah, kita udah tahu nih jawaban kita nanti akhirnya kalau nggak 4 ya 6. Sampai situ dulu. Next, kita coret 2 angka dari belakang. Berarti angka yang tersisa kan 1. Kita pikirin lagi bilangan kuadrat yang mendekati 1. Tadi udah kan ya 1. Berarti angka puluhannya nanti jawaban kita adalah 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Hasil pengurangannya kan tadi 1 dikurang 1, hasilnya adalah 0. Nah, kita bandingkan 0 ini dengan hasil akar dari digit pertama kita tadi. Digit pertama kita tadi kan 1. Kita bandingkan nih 0 sama 1 ini. Ternyata kan 0 lebih kecil. Nah, karena 0 itu lebih kecil dari 1, maka di antara 4 atau 6 yang lebih kecil kan 4. Berarti kita ambil yang 4. Berarti akar dari 196 adalah 14. Oke, bisa dipahami dulu. Next. Bagaimana kalau akar 1521? Nah, kita lihat angka terakhirnya kan 1. Yang menghasilkan angka 1 di terakhirnya adalah 1 kuadrat atau 9 kuadrat. Karena 1 kuadrat itu 1, 9 kuadrat 81. Belakangnya kan 1 tuh. Nah, kita udah tahu nih, angka terakhir kita nanti kalau nggak 1 ya 9. Next, kita coret 2 angka dari belakang. Yang tersisa kan angka 15. Nah, bilangan pangkat 2 yang mendekati 15 adalah 3. Karena 3 pangkat 2, 9. Itu yang paling mendekati. Nah, angka pertama kita udah dapat 3. Sekarang 15 ini kita kurangkan dengan 9. Hasilnya kan 6. Nah, 6 kita bandingkan dengan angka pertama tadi, yaitu 3. 6 kan lebih besar dari 3. Berarti nanti di antara angka 1 dan 9 yang kita ambil yang angka yang besar. Berarti 9 kan? Ya udah deh. Berarti jawabannya adalah akar dari 152,1 sama dengan 39. Oke, yang terakhir, bagaimana dengan akar 1296? Nah, langkah pertama masih sama. Kita lihat angka terakhirnya dulu.
angka terakhirnya kan 6 tuh. Berarti jawaban kita nanti kalau nggak 4 atau 6. Lalu coret 2 angka dari belakang, sisanya adalah 12. Bilangan kuadrat yang paling dekat ke 12 lagi-lagi 3. Kita tulis 3. 3 kali 3 9. 12 ini kita kurangin sama 9, hasilnya 3. 3 ini kita bandingkan sama jawaban pertama tadi. Ternyata kan sama nih, 3 sama 3. Kalau tadi misalnya kalau lebih kecil, kita ambil angka yang kecil. Kalau lebih besar, kita ambil angka yang besar. Nah, gimana kalau sama? Kalau sama, kita ambil angka yang besar. Ingat ya, kalau kasusnya sama, kita ambil angka yang besar. Berarti di antara angka 4 dan 6 yang besar kan 6. Ya udah, berarti jawaban kita ambil yang 6. Berarti akar dari 1296 adalah. Oke, itu aja 36. Penjelasan dari Pak Beni. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami bagaimana cara mengakarkan suatu bilangan kuadrat. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, sebuah baki berbentuk persegi luasnya 784 cm persegi. Berapa sentimeter panjang sisi baki tersebut? Dicatat ya. Sebuah baki berbentuk persegi luasnya 784 cm persegi. Berapa sentimeter panjang sisi baki tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau guru. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Di video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas tentang konsep dasar dari pangkat 2. Nah, video kali ini membahas tentang operasi dasar matematika yang terkait dengan pangkat 2. Seperti yang kita tahu, ada 4 operasi dasar dalam matematika. Yang pertama adalah penjumlahan. Yang kedua adalah pengurangan. Yang ketiga adalah perkalian. Dan yang keempat adalah pembagian. Nah, 4 hal ini yang nanti kita bahas menggunakan pangkat 2. Oke, kita mulai yang pertama, penjumlahan. Misalkan Pak Beni punya 6 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. Caranya, pangkatin aja dulu masing-masing. Jadi 36 ditambah 3 pangkat 2, 9. Lalu baru dijumlahkan. Hasilnya adalah 45 ya. Oke, itu tentang penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Misal Pak Beni ambil angka yang sama juga biar mudah dipahami, tapi kali ini dikurangkan. Caranya juga masih sama. Kalian pangkat 2 kan dulu semuanya ya, kuadratkan 36, tapi ini dikurang dengan 9. Hasilnya adalah 27. Next, yang ketiga adalah perkalian. Perkalian antara 6 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Masih sama. Kalian sekarang kuadratkan dulu. Berarti jadi 36 dikali dengan 9. Hasilnya adalah 324. Oke, itu perkalian. Dan yang terakhir adalah pembagian. Pembagian antara 6 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Berarti sama aja dengan 36 dibagi dengan 9. Nah, ini gampang ya, 36 bagi 9 sama dengan 4. Oke, itu sedikit tentang operasi dasar matematika terkait pangkat 2. Nah, yang Pak Beni mau tekankan di sini adalah 2 hal ini. Ingat, kalau ada perkalian dan pembagian, pastikan kalian dahulukan perkalian dan pembagian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau dia setara, misal perkalian sama pembagian aja, berarti lakukan dari yang sebelah kiri. Nih, biar lebih paham kita ke contoh ya. Misal Pak Beni punya 6 pangkat 2 dikurang dengan 4 pangkat 2 terus dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, ini soal UN mirip nih, mirip-mirip kayak gini. Jadi caranya ya kita pangkat 2-in dulu semuanya. 36 dikurang 16 dibagi 4 ya.
Nah, yang Pak Beni mau tekankan bukan 36 kurang 16 dulu, tapi 16-nya dibagi sama 4 dulu. Jadi nanti 36 dikurang 16 bagi 4 kan 4. Baru deh kita kurangin. Jadi bagi dulu ya, baru dikurangin. Oke, hasilnya 32. Sip ya. Silakan dipahami dahulu. Semoga kalian bisa paham ya penjelasan Pak Beni tentang operasi pangkat ini, karena nanti kita akan ke level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Dalam video kali ini, kita memiliki 6 bentuk soal matematika. Kalian boleh menunda video ini untuk menyelesaikannya sendiri dari setiap masing-masing soal. Dalam soal pertama, ada 2 dikali 3 kuadrat. Untuk mengerjakan soal-soal seperti di bawah ini, kalian harus mengingat urutan operasi bilangan. Urutannya yaitu ada tanda kurung, bilangan berpangkat, perkalian dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Dikerjakannya harus sesuai urutan prinsipnya. Dalam soal pertama tidak ada tanda kurung, berarti yang kita kerjakan bilangan berpangkat terlebih dahulu. 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu 2-nya kita kalikan dengan 9 sama dengan 18. Maka 2 dikali 3 kuadrat hasilnya 18. Pada soal kedua ada perkalian di dalam tanda kurung yang dikuadratkan. Karena ada tanda kurung, maka kita harus menyelesaikan perkaliannya terlebih dahulu sebelum dipangkatkan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu 6-nya dikuadratkan. 6 kuadrat hasilnya 36. Mari perhatikan soal berikutnya. Kita selesaikan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Kita selesaikan yang ini. 81 per 9 sama dengan 9. Kita tulis 1 ditambah 5 dikali 9. Selesaikan perkaliannya. 5 dikali 9 sama dengan 45. 1 ditambah 45 sama dengan 46. Selanjutnya, soal di sebelah sini, kita hitung bilangan berpangkatnya. 1 kuadrat sama dengan 1. Operasinya menjadi 2 dikali 4 ditambah 1. Manakah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Berdasarkan urutan cara menyelesaikan operasi hitung bilangan, perkalian yang harus didahulukan. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Pada soal selanjutnya ada perkalian dan penjumlahan dalam tanda kurung yang dikuadratkan. Buka kurung, 2 dikali 4 ditambah 1 tutup kurung, kuadrat. Kita selesaikan hitungan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Pertama, selesaikan perkaliannya. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 kuadrat sama dengan 81. Soal yang terakhir, ada penjumlahan di dalam tanda kurung dan ada pecahan atau bisa kita anggap sebagai pembagian. Buka kurung, 5 ditambah 1 tutup kurung, dikali 81 per 9. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 81 dibagi 9 sama dengan 9. 6 dikali 9 sama dengan 54. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tentukan hasil dari 24 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 dikurang akar 676 dikali akar 196. Dicatat ya. Tentukan hasil dari 24 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 dikurang akar 676 dikali akar 196. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau guru.